Halo, ketemu lagi dengan Bu Nindi. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana menggambar kurva dengan teknik turunan. Mari kita simak video berikut ini. Nah, langkah-langkah menggambar kurva itu kurang lebih sama seperti yang kalian sudah pelajari di kelas 10 maupun di tingkat SMP. Langkah-langkahnya dapat Ibu rangkum dengan 5 langkah seperti berikut. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X, kemudian menentukan titik potong sumbu Y. Kemudian, karena kita sudah masuk ke dalam materi turunan, maka kita dapat menentukan titik-titik stasioner dan jenisnya. Selanjutnya, kita menentukan titik bantu. Nah, pada tahap keempat, itu tidak diwajibkan. Jadi, boleh menggunakan titik bantu, boleh tidak. Kemudian, langkah yang kelima adalah menggabungkan semua titik-titik tersebut sehingga membentuk kurva. Nah, misalkan ada perintah untuk menggambar kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Langkah pertama, kita menentukan titik potong dulu terhadap sumbu X. Di mana titik potong pada sumbu X itu maka Y-nya adalah 0. Sehingga ketika Y-nya 0, berarti ini 0. Berarti 0 sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Nah, karena ini pangkat 3 dan kita kesulitan untuk menentukan faktornya, maka titik potong ini susah untuk ditentukan. Maka kita lewati saja. Selanjutnya, kita lihat titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Ketika X-nya 0, maka diperoleh nilai Y-nya adalah 2. Sehingga titik potong pada sumbu X adalah 0,2. Kita bisa gambar 0,2, kita simbolkan titik A di sebelah sini. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Pada langkah yang ketiga kita menentukan titik stasioner. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa titik stasioner itu terjadi ketika turunannya itu sama dengan 0 atau gradiennya adalah 0. Sehingga diperoleh nilai X-nya adalah negatif 1 atau X sama dengan 1. Karena nilai X-nya sudah ketemu, kita substitusikan nilai X itu ke Y yang ada di sini. Sehingga ketika X-nya negatif 1, diperoleh Y-nya 4. Dan ketika X-nya 1, diperoleh nilai Y-nya adalah 0. Sehingga kita bisa gambar titik negatif 1,4 itu B, dan 1,0 itu C. Karena tadi kita ketemu nilai titik stasionernya adalah negatif 1,4 dan 1,0. Nah, kita tentukan sekarang jenis titiknya. Dengan menggunakan turunannya tadi, yaitu 3x kuadrat min 3, maka kita substitusikan pada garis bilangan. Kita buat garis bilangan ini terhadap sumbu X. Sehingga ini negatif 1 dan 1. Nah, kita substitusikan salah satu nilai, misalnya negatif 2. Negatif 2 ada di sini. Nah, negatif 2 dikuadratkan itu adalah 4 kali 3 itu 12, dikurangi 3 adalah masih positif. Sehingga daerah sini positif. Kemudian daerah sini misalkan Ibu substitusikan 0. Maka diperoleh dydx-nya adalah negatif. Dan ketika sesudahnya kita substitusikan 2, diperoleh nilai Y-nya, dydx-nya adalah positif. Nah, dari gambar ini dari positif ke negatif. Berarti positif itu naik, kemudian negatif adalah turun. Nah, maka ini cekung ke bawah. Nah, ini negatif, itu berarti dia turun dulu. Sampai 1, dia nanti akan naik. Sehingga titik negatif 1,4 itu merupakan titik balik maksimum karena dia fungsi naik dulu, kemudian fungsi turun. Selanjutnya, titik 1,0 merupakan titik balik minimum karena dia turun dulu baru naik. Nah, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu menentukan titik bantu.
Pada tahap ini boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, tetapi untuk menentukan dan untuk mendapatkan nilai atau kurva yang mulus, maka perbanyaklah titik bantu yang ada. Nah, di sini Ibu memilih titik bantunya adalah ketika X-nya negatif 2 dan 2. Sehingga diperoleh Y-nya 0 dan 4. Atau kita peroleh koordinatnya adalah negatif 2,0 dan 2,4. Sehingga ketika digambar negatif 2,0 itu titik D dan 2,4 itu adalah titik E. Ketika semua titik ini sudah diperoleh, maka kita masuk ke langkah yang kelima. Pada langkah yang kelima, kita menggabungkan semua titiknya sehingga diperoleh seperti ini. Maka ini merupakan kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 2. Nah, demikian penjelasan tentang menggambar kurva. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, berikut merupakan latihan-latihan soal untuk membuat sketsa grafik setiap fungsi dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. See you, bye-bye. Selamat belajar.